Salah satu kendala di dalam menyaksikan kebenaran iman Kristiani adalah kesalahpahaman mengenai istilah anak Allah. Jadi ada orang yang menuduh, bahkan banyak orang yang terus mengembangkan kesalahpahaman itu, bahwa seolah-olah istilah anak Allah itu berarti Tuhan beranak dan diperanakkan secara fisik. Ada ungkapan yang sangat terkenal yang sering dikutip yang menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Dan untuk itu kita orang Kristen setuju. Memang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik, secara biologis. Seolah-olah istilah anak itu tidak bisa dipakai kalau tidak ada istri. Nah, pandangan seperti ini tentu pandangan yang sangat primitif karena ini menghadapi sebuah politisme atau penyembahan banyak ilah-ilah atau dewa-dewa yang ada di sekeliling Mekah. Seperti saya istilahkan istilah putra Allah tadi. Padahal konteksnya apa? Yesus disebut anak Allah. Itu karena Yesus adalah firman Allah. Dan di situ ditegaskan keilahiannya sebagai sang firman yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan juga pada saat yang sama ketika firman itu menjadi manusia. Dan Yesus itu sepenuhnya manusia. Maka yang lapar, yang haus, yang dicobai oleh iblis, yang mati, itu kemanusiaannya. Ayat Alkitab dengan jelas mengatakan Allah itu tidak bisa mati. Bahkan dilihat pun tidak bisa, apalagi mati. Karena dalam ayat 18 dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Melalui turunnya firman menjadi manusia itu, maka Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam wujud nuzul atau inkarnasinya sang firman yang menjadi manusia. Inkarnasi itu hanya masuk dalam daging. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ditegaskan Kristus sebagai firman itu sepenuhnya Allah. Tetapi di dalam wujud inkarnasinya ketika menjadi manusia, itu sepenuhnya manusia. Sekarang, dalam teks asli dari Injil Yohanes pasal 1 itu berbunyi begini. En arki in ho logos. Pada mulanya adalah logos. Ki ho logos in prostonteon. Dan logos itu bersama-sama dengan Allah. Ki theos in ho logos. Dan Allah sendirilah firman itu. Logos ini sudah ada sejak abad pertama, bahkan sebelum zamannya kekristenan. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah lah logos itu. Pertanyaannya, kenapa firman itu adalah Allah? Pertanyaan ini penting karena apa? Ini bicara tentang pra-eksistensi Yesus. Apa artinya pra-eksisten Yesus? Sebelum Yesus datang ke dunia, dia sudah ada. Karena alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah. Dan Yesuslah firman Allah itu sebelum kedatangannya ke dunia. Maka seringkali di dalam ceramah-ceramah saya selalu tanya, Allah dengan firman Allah lebih dulu mana adanya? Berarti firman Allah itu ada kemudian setelah Allah, betul. Nah, kalau firman Allah ada setelah Allah, berarti ada waktu di mana Allah ada, firman-Nya belum ada. Berarti Tuhan pernah tidak bisa menciptakan, baru belajar dulu ada firman-Nya baru bisa. Oh, enggak begitulah, dulu siapa? Kalau Anda jawab dulu Allah, berarti Allah pernah ada, firman-Nya belum ada.
Kalau dijawab lebih dulu firmannya siapa? Ya toh? Maka jawabannya sama-sama kekal. Karena tidak mungkin Allah ada tanpa firmannya. Tidak pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firmannya. Jadi kalau saya jawab, kenapa firman itu harus Allah, Pak? Nah, sekarang Allah menciptakan segala sesuatu asalnya dari mana? Dari firmannya. Wa yumir Elohim, berfirmanlah Allah, Yehior we Yehior, jadilah terang maka terang itu jadi. Jadi firman itu yang menciptakan. Makanya tidak mungkin kalau firman diciptakan. Siapa yang menciptakan firman? Allah. Allah mencipta caranya bagaimana? Berfirman, loh katanya firmannya belum ada. Berarti firman itu harus kekal, ini kausa prima. Karena Allah itu selalu ada bersama firman-Nya dan rohnya. Itulah keilahian Kristus. Jadi ketika bicara keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya yang dilahirkan oleh Bunda Maryam. Tapi kita bicara tentang Kristus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebagai firman Allah yang kekal. Nah, firman itu kemudian menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, tubuh fisiknya tentu bisa dibedakan dari Allah. Makanya dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Allah tidak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaan yang dikenakan, kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Firman ketika dia berada di dunia ini. Clear sebetulnya iman Kristen itu.